Bab 78, itu seharusnya milikku. Mu Qi masih belum bisa melihat sendiri betapa jahatnya Mu Tangsui. Kebaikannya telah membatasi imajinasinya. Dia tidak tahu bahwa ada orang-orang di dunia ini yang seperti belatung. Mereka bersembunyi di sudut tergelap dunia dan memperoleh kekuasaan dengan cara menghisap orang lain. Ujian berlangsung selama 3 hari. Tingkat kesulitannya cukup mirip dengan ujian tiruan. Jadi, dia cukup percaya diri saat keluar dari ruang ujian. Pak Tualin melihat bahwa dia cukup senang dengan dirinya sendiri. Jadi, dia berbicara kepadanya, saya melihat bahwa kamu cukup senang. Kamu pasti cukup percaya diri dengan hasil ujianmu. Ya. Pertanyaannya hampir mirip dengan apa yang telah kulakukan akhir-akhir ini. Jadi, tidak buruk, jawab Mu Qi. Baguslah. Nona Muda Su bisa tenang sekarang. Mu Qi menganggukkan kepalanya. Dia tidak akan mengatakan bahwa hasilnya akan luar biasa. Namun, dia yakin dengan seberapa baik dia melakukannya hanya dengan melihat hasil ujian tiruannya. Jadi, dia memberitahu Seng Xiao tentang hal itu. Hal pertama yang dilakukannya saat keluar dari ruang ujian adalah menelepon Seng Xiao. Seng Xiao tidak dapat mendengarkannya dengan saksama. Namun, dia berhasil mengucapkan kepadanya terlebih dahulu, selamat. Seng Xiao tidak pernah meragukan kemampuannya. Su Zipei tidak yakin seberapa baik hasil ujian Mu Qi. Namun, wakil kepala sekolah Iten memperhatikan kertas ujian Mu Qi selama ujian karena Su Zipei. Ia sangat puas dengan jawaban-jawabannya. Akhirnya, ia menemukan topik yang ingin dibicarakan Su Zipei. Segalanya tampak begitu menjanjikan. Di sisi lain, hal pertama yang dilakukan Mu Tangsui saat pulang ke rumah adalah mencari mamamu untuk menanyakan rencana mereka. Mamamu meyakinkannya bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Ia pun merasa lega. Ia melihat betapa sombongnya Mu Qi di hadapannya. Mu Qi bahkan tidak tahu bahwa ia akhirnya akan gagal dalam ujian. Papamu bertanya kepada Mu Tangsui tentang ujiannya, tetapi dia berpura-pura rendah hati di hadapannya. Ayah, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Papamu tidak mengatakan apa-apa lagi sebelum hasil ujian diumumkan. Dia menepuk bahu Mu Tangsui. Tidak apa-apa asalkan kamu berusaha sebaik mungkin. Apakah kamu yakin bisa mengalahkan Mu Qi dalam ujian? Mu Tangsui tertegun. Kemudian, dia menganggukkan kepalanya. Ayah, aku tidak akan mengecewakanmu. Bagus. Kau memang putriku yang luar biasa. Papamu sangat gembira. Ia memeluk Mu Tangsui dan menggoyangkannya dari sisi ke sisi. Mu Qi tidak lagi menjadi bagian dari keluargamu setelah dia memutuskan meninggalkan rumah. Jika Mu Tangsui bahkan tidak bisa mengalahkan Mu Qi mengingat betapa cerobohnya Mu Qi, dia akan malu. Karena Mu Tangsui memberikan jawaban seperti itu berarti dia memang percaya diri. Jika memang begitu, kita tunggu saja hasilnya. Mu Tangsui tidak berhasil mendapat rekomendasinya dari Universitas Sengting. Rekomendasinya diblokir oleh universitas. Namun, dia telah mendaftar di fakultas terbaik yang ditawarkan di Universitas Sengting sebagai pilihan pertamanya. Dia bermaksud untuk mengalahkan Mu Qi dan menggantikannya sepenuhnya. Mu Qi mendaftar di fakultas yang dipilih Seng Xiao untuknya. Dia telah bekerja keras untuk fakultas yang dituju itu dalam waktu yang lama. Saat itu tanggal 25 Juni dan masih pagi sekali. Hasilnya akan diumumkan hari itu juga. Mu Qi duduk dengan gelisah di depan komputer. Ia memasukkan kartu pelajar dan kartu tanda penduduknya. Tanda-tanda itu segera muncul di layar. Itu benar-benar berbeda dari apa yang diharapkan Mu Qi. Ekspresi wajahnya berubah drastis. Su Zipei segera menghampirinya dan melihatnya. 598 poin. Mu Qi tidak akan pernah mendapatkan hasil seperti itu meskipun dia mengerjakan soal dengan santai. Mu Qi memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia memasukkan datanya lagi. Namun, hasilnya tetap sama setelah percobaan kedua. Tidak mungkin. Aku sudah menghitung nilaiku sebelumnya. Aku mempertimbangkan setiap pertanyaan termasuk yang tidak kupercaya. Seharusnya sekitar 720 nilai. Qi, jangan khawatir. Saya tidak bisa masuk ke fakultas terbaik di Universitas Sengting dengan nilai seperti itu. Mu Qi menutup matanya karena putus asa. Dia tidak pernah menyangka ada alasan lain di balik semua ini. Seng Xiao segera menerima telepon dari Su Zipei. Tuan Muda Seng, bisakah Anda membantu menenangkan Qi? Ada apa? Seng Xiao mulai bertanya tentang situasinya. Hasil ujian masuk perguruan tinggi diumumkan hari ini, tapi Qi. Seng Xiao hampir bisa menebak apa yang terjadi. Dia berkata pada Su Zipei, aku akan datang nanti. Seng Xiao berbalik dan memberi perintah kepada Jing Yun saat dia mengakhiri panggilannya. Pergi dan lihat hasil Qi. Seluruh Iten memiliki harapan tinggi untuk Mu Qi. Namun, hasilnya sangat jelas saat hasilnya diumumkan. Ada berita mengejutkan lainnya.
Itu menyangkut Mu Tangsui. Hasilnya memperoleh tempat ketiga secara nasional dan tempat pertama di Iten. Apakah mereka bertukar identitas selama ujian? Jika Mu Tangsui mendapat hasil yang buruk, mereka mungkin berpikir bahwa ia gagal dalam ujian. Namun, Mu Tangsui mendapat tempat ketiga padahal sebelumnya ia bahkan tidak bisa mencapai tempat ke-30. Itu di luar dugaan semua orang. Qian pergi ke sekolah untuk memeriksa hasilnya. Dia mendengar apa yang terjadi. Kemudian, dia segera menelepon Mu Qi. Qi, apa yang terjadi dengan hasilmu? Aku tidak tahu. Mu Qi kini hanya bisa berdiam di kamarnya. Dia tidak berdaya. Bagaimana Mu Tangsui bisa mendapatkan tempat ketiga secara nasional? Mu Qi bangkit dari tempat tidurnya saat mendengar itu. Jadi, maksudmu Mu Tangsui mendapat tempat ketiga? Ya. Sekolah ini dipenuhi dengan berbagai macam berita. Apa yang sebenarnya terjadi? Berapa nilai yang dia dapatkan? 724. Mu Qi segera menyadari sesuatu saat mendengarnya. Qian, kamu mungkin tidak percaya apa yang akan kukatakan padamu. Aku sudah menghitung nilaiku sebelumnya. Seharusnya sekitar 720 nilai. Qian tercengang saat mendengarnya. Aku tahu maksudmu. Tapi, ini pemeriksaan yang paling ketat. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Qian, aku harus memeriksanya sekarang. Baiklah, aku akan bicara lagi nanti. Qian mengakhiri panggilannya. Seng Xiao juga mendengarnya dari Jing Yun. Hasil ujian kedua saudari itu di luar dugaan semua orang. Jadi, Seng Xiao pergi ke villa kecil itu seperti yang dijanjikannya. Mu Qi bergegas menemuinya saat melihatnya. Dia hampir menangis. Xiao, hasil ujian Mu Tangsui, seharusnya hasil ujiannya juga milikku kalau aku tidak salah. Seng Xiao memeluknya dan menghiburnya. Aku tidak akan pernah memaafkannya kali ini atas apa yang telah dilakukannya. Berani sekali dia mencuri hasilku. Sungguh memalukan. Kalau begitu, kita akan membalas dendam padanya. Tapi, hasilnya baru saja terungkap. Bukankah sudah diperbaiki? Bisakah kita mengubahnya? Mu Qi takut kejadian itu akan terlupakan pada akhirnya. Saya perintahkan Jing Yun untuk menyelidiki insiden itu. Dia sedang menyelidiki orang-orang dan hal-hal terkait untuk mengumpulkan bukti. Jika Mu Tangsui benar-benar mencuri hasil Anda, saya akan memintanya untuk mengembalikannya kepada Anda. Jika hasilnya tidak dapat diubah, kami akan menghancurkan reputasi dan hidupnya. Xiao. Seng Xiao memeluk Mu Qi dengan erat. Dia sedih melihatnya seperti itu. Betapa jahatnya keluargamu. Yang lebih menggelikan adalah keluargamu saat ini sedang merayakan hasil Mu Tangsui. Itu dicuri dari orang lain. Jadi, apa yang bisa dirayakan?